Kita sangat memahami bahwa sampai saat ini pendekatan masalah COVID adalah pendekatan pandemi, bukan pendekatan perang biologi. Jadi penanganannya masih pendekatan kesehatan, bukan pendekatan perang, di mana cara menyelesaikannya bukan hanya masalah kesehatan, vaksin, vitamin, dan alat kesehatan, tetapi lobby politik luar negeri plus tukar-menukar alat tawar lainnya. Karena itu bagi New Mind masih meragukan akankah masalah pandemi ini akan jadi singkat jika menggunakan pendekatan seperti ini, pendekatan pandemi. Yang jelas sudah hampir tahun kedua pandemi ini berkuasa, belum juga menunjukkan COVID bisa dikalahkan. Jadi kira-kira apa yang terjadi dalam sisi bisnis di tahun pandemi ini oleh New Mind dikategorikan perang dunia ketiga. Yang jelas sabuk pengaman harus kencang terpasang, kantung oksigen bisa anjlok di depan Anda setiap saat, kemahiran pilot dan kopilot dan para kru kapal menenangkan penumpang dan membawa pesawat sekarang sedang diuji. Lalu kita sebagai pebisnis, kita mau bermain baru atau mau mengembangkan apa yang sudah ada yang kita bangun? Di saat turbulence ini bisa ambil posisi diam atau menyalip. Baiklah, bagaimana kalau kita lihat filosofi bisnis terlebih dahulu tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar sampai kapanpun akan ada. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu kebutuhan utama. Kita ingin menjadi trendsetter, menciptakan tren baru, atau kita mau lebih tinggi lagi, yaitu pembuat tren, yaitu sebagai game changers, pembawa perubahan aturan main baru dengan membuat lantai dansa yang baru. Seperti Elon Musk dengan Tesla, dengan SpaceX-nya, dengan rencana tinggal di Mars. Itu game changers. Kita tahu sulit menjadi game changers seperti cita-cita New Mind yang mau ganti Old Mind di politik Indonesia 2024. Keras sekali perlawanan kaum Old Mind dan buzzer berjuang, dan buzzer rupiah berjuang membantai New Mind. Pokoknya jangan sampai New Mind berkuasa dan menjadi negara super power aja Indonesia ini. Tetapi sungguh New Mind tidak akan diam. Bagaimana kalau begini sahabat? Tak perlu kita fokus terlalu jauh dulu dan akan membuat Indonesia menang secepatnya. Lebih baik kita persiapkan diri kita untuk berdaulat dulu secara pribadi. Sungguh, sekali lagi sahabat, kita yakin dan meyakini bahwa New Mind pasti menang di 2024. Ini sebuah kepastian. Di tahun 2030 Indonesia 3 besar dunia. Ini kepastian. Di tahun 2045 Indonesia negara superpower. Itu suatu kepastian dengan syarat semua sahabat berdaulat secara ekonomi sekarang. Jadi saya sangat menyarankan dengan satu batu dua target kena, yaitu Anda pintar, Anda paham, Anda makmur, dan bisa membantu sesama. Sahabat, jika Anda membeli video narasi Bosman Sadar Kaya Advance atau Road to Billionaire atau keduanya, maka di masa pandemi ini Anda bisa belajar merubah mindset dan memiliki bekal ilmu baru untuk sarana sukses Anda. Dan tak kalah penting, keuntungan penjualannya adalah untuk rumah yatim Indonesia yang di masa pandemi ini berat perjuangannya kalau sendirian. Sahabat, terima kasih atas keputusan Anda untuk belajar, membeli, dan membantu sesama. Salam hormat dari kami. Kita ke Nikel Konawe yang disedot hartanya oleh negara Tiongkok, yang semua ini dibuka jalan besar-besaran oleh pejabat yang ternyata ngakali pemimpin tertinggi. Hal ini sesungguhnya melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sesungguhnya hal ini kita harus ingatkan. Kita ingatkan pelajaran bernegara agar generasi New Mind faham bernegara, terutama calon pejabatnya nanti. Jangan terlalu berpolitik cara menjalankan negaranya seperti dalam 20 tahun terakhir. Dalam bernegara ada 7 panji yang harus seimbang diurusinya. 7 pilar tersebut adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini 80% adalah politik, sisanya ekonomi, sisanya lupa. Kalau boleh dipentingkan, maka sesungguhnya pertahananlah yang harus nomor 1, karena melindungi hajat hidup dan tumpah darah Indonesia itu di departemen ini, di Departemen Pertahanan. Ini kalau Menhannya dan pemimpin tertinggi mengerti bernegara ala negara superpower, maka inilah harusnya yang dikedepankan. Sayang yang sekarang belum menunjukkan hal itu. Pandemi ini masalah kesehatan, iya benar, tapi kalau melumpuhkan ekonomi dan membuat negara lain menyerang kita dengan berita-berita mengerikan tentang COVID di Indonesia, dan pemerintah saat ini tidak mengcounternya, ini menunjukkan lemahnya hubungan internasional dan pertahanan luar negeri Indonesia. Tidak ada counter propaganda di luar negerinya. Berita Indonesia demikian parahnya di luar negeri. Seakan pandemi di Indonesia itu paling parah, lebih parah dari India yang memapar hampir 30% manusia di India. Sementara di Indonesia itu hanya 10%-nya India, tapi citranya di luar negeri lebih parah. Itu saja contoh bagaimana bernegara Indonesia itu jago kandang, dan ini berbahaya. Itu nanti oleh New Mind tidak boleh terjadi lagi. Represif menekan itu jangan ke rakyat, tapi
negara lain yang merugikan kita itu yang ditekan. Kembali ke negara berdaulat dan pejabatnya faham bernegara. Maka setiap langkah harus menguntungkan masyarakat adalah wajib, serta melindungi tumpah darah Indonesia itu adalah wajib. Lalu kita semua tahu apa yang namanya nation interest. Setiap negara punya tujuan bernegaranya. Demikian juga negara besar seperti Tiongkok. Negara ini mau menantang Amerika sebagai New World Order, sebagai sheriffnya dunia. Di kampanyenya mereka selalu manis, tidak mau perang tapi maunya dagang. Dan ternyata dagangnya selalu menguntungkan Tiongkok lebih banyak dan mengambil bahan baku negara lain. Tetapi propagandanya manis, Tiongkok mau bantu, Tiongkok bantu. Sungguh, kalau negara mau menjadi negara superpower, maka negara tersebut harus ada yang didominasi. Makanya Tiongkok yang telah mendominasi perdagangan dunia, mendominasi distribusi dunia, mendominasi produk murah, mau mendominasi energi yang namanya baterai. Untuk mendominasi baterai, mereka perlu nikel. Untuk itu, nikel terbesar di dunia hanya ada di Indonesia. Mereka mainkanlah. Pokoknya bagaimana caranya bikin semua orang silau. Tak melihat niat jahat tadi yang terlihat nolong, pindah gede-gedean tambang nikel dan pabrik smelter, mengambil secepatnya bahan baku Indonesia mumpung masih berkuasa dan dibukakan jalan. Dijanjikannya Indonesia akan punya pabrik baterai, tapi bahan bakunya dihajar habis dulu sampai habis. 3 tahun lagi rasanya cukup buat mereka hajar habis tambang tersebut dan menjadikan Tiongkok punya cadangan selama 20 tahun ke depan untuk jadi raja baterai dunia. 90% keuntungan nikel adalah kalau dijadikan baterai, dan itu strategi Tiongkok. Sementara kita dapat taiknya Tiongkok. Sudah sejak 4 tahun lalu kita berjuang mengingatkan bahayanya tambang nikel di Sulawesi karena tidak menghasilkan keuntungan apapun buat Indonesia atau kurang menghasilkan keuntungan buat Indonesia. Buktinya kita masih ngutang bernegaranya. Sementara kalau nikel jadi baterai tanpa asing, maka hutang plus tidak ngutang lagi adalah sebuah kepastian. Oh lupa, doktrin di kepala para pejabat Indonesia saat ini kan Indonesia tidak mampu berdiri sendiri tanpa asing. Wahai pejabat, realistiklah. Kalau nikel tambangnya membuat kita kaya, saat ini kita nggak ngutang lagi sekarang. Tetapi mengapa masih ngutang? Mengapa masih naikin pajak? Pejabat tertinggi, sadarlah. Pejabat-pejabat tadi berlindung di balik kebaikan Anda. Namun sesungguhnya kebijakan mereka membahayakan Indonesia, anak cucu Anda, dan anak cucu kita.